Halo Velas, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Mary Ann Cotton yang merupakan tersangka pembunuh berantai Inggris yang dihukum dan digantung karena pembunuhan dengan meracuni putra tirinya bernama Charles Edward Cotton, dan kemungkinan dia membunuh 3 dari 4 suaminya, tampaknya untuk menagih polis asuransi mereka dan banyak lainnya. Dia mungkin telah membunuh sebanyak 21 orang, termasuk 11 dari 13 anaknya. Dia terutama menggunakan racun arsenik yang menyebabkan sakit lambung dan penurunan kesehatan yang cepat. Sebelumnya saya akan menceritakan latar belakang kehidupan dari Mary Ann Cotton. Mary Ann Robson lahir pada tanggal 31 Oktober 1832 di Low Moorsley, County Durham, dari pasangan Margaret, née Lonsdale, dan Michael Robson, seorang pemberat tambang batu bara, dan dibaptis di St. Mary's, West Rhinstone pada tanggal 11 November. Adiknya Margaret lahir pada tahun 1834, tetapi hidup hanya beberapa bulan. Kakaknya Robert lahir pada tahun 1835. Menurut beberapa sumber, dia meninggalkan rumah pada usia 16 tahun untuk bekerja sebagai perawat, tetapi kembali 3 tahun kemudian dan menjadi penjahit. Pada tahun 1852, ia menikah dengan William Mowbray, dan selama dekade berikutnya, pasangan itu memiliki 8 atau 9 anak. Karena kurangnya dokumentasi seperti akta kelahiran dan kematian, membuat banyak detail kehidupan Mary Ann terbuka untuk diperdebatkan. Setelah sering pindah, keluarga itu menetap di Hendon, Durham County pada sekitar tahun 1856. Pada titik tertentu, William mencabut nyawanya. Polis asuransi yang melindungi dia dan ketiga anaknya yang masih hidup, yang lain telah meninggal karena demam lambung dalam tanda kutip, penyakit umum yang memiliki gejala yang mirip dengan keracunan arsenik. Demam lambung juga merenggut nyawa William pada tahun 1864 dan nyawa 2 anak lainnya segera sesudahnya. Mary Ann menerima uang asuransi dan dia kemudian meninggalkan putrinya dalam perawatan ibunya. Mary Ann kemudian bekerja sebagai perawat rumah sakit di dekat Sunderland, dan pada tahun 1865 dia menikahi seorang pasien, George Ward. Namun dia meninggal pada tahun berikutnya, dan Mary Ann dilaporkan mengumpulkan uang dari polis asuransi lain. Dia kemudian menemukan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga untuk James Robinson, seorang duda. Dilaporkan hanya beberapa minggu setelah kedatangannya pada tahun 1866, salah satu dari 5 anaknya meninggal karena demam lambung. Tahun berikutnya, Mary Ann pergi mengunjungi ibunya yang sakit, yang meninggal sekitar seminggu setelah dia kembali. Mary Ann dan putrinya bersama Mowbray kemudian tinggal di rumah Robinson. Namun, pada April 1867, gadis itu dan 2 anak Robinson meninggal. Pada bulan Agustus, Mary Ann menikahi Robinson, dan pasangan itu memiliki 2 anak, meskipun hanya 1 yang selamat. Pada tahun 1869, Robinson menemukan bahwa Mary Ann mencuri darinya, dan dia menjadi curiga atas permintaannya yang berulang-ulang agar dia mengambil polis asuransi jiwa. Dia segera pergi atau diusir, dan untuk beberapa waktu menjadi tunawisma. Pada tahun 1870, Mary Ann bertemu dengan duda lain, Frederick Cotton, yang merupakan saudara dari seorang teman. Tahun itu, saudara perempuan Cotton dan anak bungsunya meninggal. Pada bulan September 1870, Mary Ann dan Cotton menikah, meskipun dia masih menikah dengan Robinson, dan dia kemudian melahirkan seorang putra. Pada akhir tahun berikutnya, Cotton dan 2 anak lagi meninggal. Lagi, Mary Ann dilaporkan menerima pembayaran asuransi. Sekitar waktu ini dia mengambilnya dengan mantan kekasih, Joseph Nattrass, tetapi kemudian hamil oleh pria lain, John Quick Manning. Pada tahun 1872, Nattrass meninggalkan barang-barangnya yang sedikit kepada Mary Ann. Dia kemudian diduga mengatakan kepada seorang pejabat setempat bahwa dia tidak bisa menikahi Quick Manning karena anak tirinya yang berusia 7 tahun, Charles Edward Cotton. Namun dia menambahkan,
Saya tidak akan lama bermasalah. Setelah bocah itu meninggal, pejabat itu memberitahu polisi arsenik di perutnya. Pihak berwenang juga menggali mayat Natras dan 2 anak Cotton lainnya. Dan semuanya dipastikan telah diracuni dengan arsenik. Mary Ann didakwa dengan pembunuhan Charles Edward Cotton, dan ketika dia berada di penjara, seorang anak perempuan lahir pada Januari 1873. Bayi itu yang kabarnya adalah anak ke-13 dan keturunan lain adalah satu-satunya yang hidup lebih lama dari ibu mereka. Persidangan Mary Ann dimulai 2 bulan kemudian, dan pembela mengklaim bahwa almarhum telah menghirup debu arsenik dari pewarna wallpaper. Penjelasan yang masuk akal mengingat bahwa arsenik kemudian umum di banyak barang rumah tangga. Namun, bukti penuntutan, terutama kematian terkait arsenik lainnya, terbukti tidak dapat diatasi, dan dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Pada 24 Maret 1873, Mary Ann digantung dalam eksekusi yang ceroboh. Itu dilakukan oleh Algojo yang sangat canggung, dan pintu jebakan tidak diposisikan cukup tinggi untuk mematahkan lehernya, memaksa Algojo untuk menekan bahunya. Sekitar 3 menit berlalu sebelum dia akhirnya meninggal. Mary Ann tidak pernah mengakui perbuatannya, dan jumlah korbannya tidak pasti. Meskipun sebagian besar sumber percaya dia membunuh lebih dari 21 orang. Sementara beberapa mengklaim bahwa dia adalah pembunuh berantai wanita pertama di Inggris. Wanita lain sebelumnya telah digantung karena meracuni banyak orang. Namun, Mary Ann secara luas dianggap sebagai pembunuh paling mematikan di negara itu sampai Harold Shipman yang diperkirakan telah membunuh sebanyak 260 orang pada akhir abad ke-20. Dari 13 anak Mary Ann, hanya 2 yang selamat darinya, yang bernama Margaret Edith dan putranya George dari pernikahannya dengan James Robinson. Pada tahun 2015, ITV memfilmkan drama televisi 2 bagian, Dead Angel, yang dibintangi oleh Joan Progrett sebagai Cotton. Serial ini juga menampilkan Alun Armstrong, Jonas Armstrong, yang bagian pertama dari dramatisasi disiarkan pada tanggal 31 Oktober 2016, dan bagian kedua disiarkan pada tanggal 7 November. Drama ini terinspirasi oleh buku Mary Ann Cotton, yaitu Pembunuh Berantai Wanita Pertama Inggris oleh David Wilson, yang seorang kriminolog. Itulah ending dari cerita Mary Ann. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan selalu waspada dimanapun berada dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Sampai ketemu di cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.